berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur untuk kesempatan beribadah pada malam hari ini. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, diliputi oleh sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita saat ini. Masing-masing kita saya mengajak mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Persiapkan hatimu untuk datang beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan dan mohon ampun atas setiap dosa yang kita lakukan, sehingga kita dilayakkan untuk bersekutu dengan Dia. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Biarlah persekutuan yang terjadi saat ini merupakan saat yang indah yang kita boleh rasakan, oleh karena kita boleh bersekutu kembali bersama dengan Tuhan. Saat indah
kami, sucikan hati kami, sehingga kami layak Tuhan menjadi berkat bagi banyak pribadi melalui gereja ini Tuhan. Kami menyerahkan teknologi, koneksi, dan semua alat-alat yang kami pakai, biar semuanya Tuhan mendukung Tuhan, dan firman-Mu boleh dinyatakan melalui saat ini Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang saat ini akan disampaikan oleh Evangelis Evi Yusuf. Mari siapkan hati kita, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian dalam hidup kita masing-masing. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Selamat malam jemaat-jemaat yang ada di rumah. Mari kita membuka dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, kita mengambil tema janganlah mencintai dunia. Kalau kita baca dari perikop ini, sebenarnya sebelumnya itu sedang digambarkan suatu keadaan di mana warga kerajaan surga, yaitu saya dan jemaat sekalian di rumah, adalah bagian dari penghuni-penghuni kerajaan surga. Sementara ada yang menjadi warga kerajaan setan. Jadi kompetisi selama hidup di dunia adalah kompetisi antara kerajaan
surga dan kerajaan setan. Masalahnya bukan pada kerajaannya, tetapi pada penghuni-penghuninya. Seringkali kita yang sudah ditebus dan menjadi umat kepunyaan Allah, yang merupakan bagian dari kerajaan sorga yang masih tinggal di dunia, itu seringkali berselingkuh dengan mereka yang adalah warga kerajaan setan. Mengapa, saudara? Seringkali tawaran-tawaran dari dunia, dari mereka yang belum mengenal Tuhan, itu begitu menawarkan hal-hal yang baik yang menggoda kita. Iblis tidak datang lagi dengan muka yang menyeramkan seperti digambarkan di dalam film-film horor. Atau kalau kita lihat, dia digambarkan dengan kerasukan, dengan hal-hal yang menakutkan dan mistis. Tidak. Tetapi iblis datang dengan rupa yang sangat manis. Dan kita tidak menyadari hal itu. Sehingga saya katakan, hati-hati. Bisa saja kita berselingkuh dengan warga kerajaan setan, saudara. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah kita diingatkan supaya berhati-hati. Jangan sampai kita mengasihi dunia, yang merupakan kata dunia adalah kata sifat. Ini bukan menggambarkan kata benda dunia yang bulat, yang merupakan bagian dari sistem planet-planet, bukan, saudara. Tetapi yang mau dijelaskan di dalam bagian ini, bahwa dunia di sini adalah dunia yang sifatnya itu suka mencari kesenangan dirinya sendiri, suka berorientasi pada dirinya sendiri, self-oriented. Dia tidak lagi melihat apa yang Allah katakan atau God-oriented. Segala cara ia cari, ia gunakan untuk mendapatkan kesenangannya. Semua hal yang bersifat memuaskan diri sendiri, pleasure, hedonisme, semuanya itu ia berusaha dapatkan. Baik di bidang apa? Sandang, pangan, papan. Semua cara ia akan gunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di bagian demikian, supaya kesenangannya terpuaskan. Tapi saudara, menjadi warga kerajaan surga, kita diminta untuk tidak lagi mengukur kesenangan kita seperti yang digambarkan oleh gambaran kerajaan setan yang tidak mengenal Tuhan, yang belum ditebus Tuhan. Kita diminta supaya mengukur diri kita sebagaimana Allah sudah menyatakannya kepada kita. Artinya God oriented. Kita tidak berpusat lagi kepada diri kita, tetapi mengisi hari-hari kita dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan, apa yang Tuhan sudah contohkan secara bertanggung jawab. Orang Kristen diminta untuk bertanggung jawab kepada Tuhan, dan kita diminta untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, artinya kita tidak bisa lagi mencampurkan hidup yang masih setengah-setengah ini. Kita diminta menjadi radikal mengikut Tuhan. Kita diminta untuk melawan semua keinginan-keinginan daging kita, supaya keinginan kita menjadi selaras dengan keinginan Tuhan. Kalau begitu, bagaimanakah caranya supaya kita bisa meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi kita? Kita tidak boleh mencampurkan keinginan diri kita, keinginan yang membuat kita senang, diri kita senang, sehingga kita melawan kehendak Tuhan. Atau mungkin kita mencampurkannya.
Tidak, saudara. Kita tidak diminta seperti itu. Salah satu caranya, kita diminta untuk tetap setia mengorbankan diri kita kepada Tuhan. Wah, caranya mengorbankan diri kita kepada Tuhan bagaimana? Salah satunya adalah kita diminta melayani Tuhan. Saudara, di masa pandemi ini memang kita tidak bisa lagi melayani Tuhan secara real, secara langsung. Ada demo-demo yang biasa kita lakukan, contohnya di bulan Agustus ini, biasanya gereja kita melakukan bakti sosial, tapi karena pandemi kita belum bisa melakukannya di tahun ini. Tapi salah satu wujud gantinya adalah saudara bisa membawa persembahan tetap ke rumah Tuhan. Saudara tetap bisa mengambil waktu untuk mendoakan berbagai masalah yang ada di gereja, di dunia ini, bahkan orang-orang lain. Ingatlah bahwa orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dipanggil untuk satu, berharap kepada Tuhan. Dua, kita diminta untuk tetap mengasihi orang lain dan melayani mereka. Saudaraku, kita dipanggil untuk percaya, untuk berharap, untuk melayani Tuhan. Itulah cara hidup mereka yang merupakan warga kerajaan sorga. Walaupun pandemi ini begitu berat, tetapi kita tidak diminta untuk menjadi orang-orang yang lemah. Justru kita diminta supaya di dalam semua pencobaan ini kita tetap setia. Inilah tanda bagaimana kita sebagai anggota kerajaan sorga. Olehnya saudara, malam ini Tuhan mengajak kita supaya mari masuk menjadi warga kerajaan Allah yang mencintai dan mengasihi Allah. Bukan lagi berorientasi kepada diri sendiri, tetapi memikirkan lebih luas dan lebih besar bahwa Allah sedang menyatakan kehendaknya kepada saya dan kepada jemaat semua untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga saudara, kualitas hidup kita, kualitas moral kita sebagai warga kerajaan surga itu berubah. Semakin hari semakin naik, semakin hari semakin bertumbuh. Kalau kita pernah lihat kapal yang jatuh dan hancur, dia naik saudara, naik menukik, naik lalu menukik turun. Itu gambaran bagaimana orang-orang yang merupakan warga kerajaan setan, gitu ya. Orang-orang yang saya samakan sebagai mereka yang mencintai dunia, mereka itu sedang menuju kepada kebinasaan. Saudaraku, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Tuhan, warga kerajaan sorga, janganlah kita mencintai dunia ini sehingga kita tidak panik saudara. Kita tahu pandemi sudah hampir berjalan 7 bulan. Tapi saudara, janganlah itu membuat kita putus asa. Saya percaya di balik pandemi ini Tuhan punya rencana untuk membentuk umatnya dan membuat kita semakin percaya dan berharap kepada Tuhan. Walaupun mungkin ekonomi kita sulit, walaupun mungkin keadaan begitu rumit, mencemaskan kita untuk pergi kemana-mana, tetapi itu bukan menjadikan iman kita juga semakin surut. Justru di masa inilah kita harus semakin menjadi radikal, menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi samar-samar. Saudaraku, janganlah mencintai dunia. Walaupun bumi bergoncang, langit dan bumi akan berlalu, kata Markus. Tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Bagian dari kasih Tuhan
Itu setiap hari ada dan kita nikmati. Itu terhambur di banyak-banyak tempat. Tapi apakah saudara merenungkannya? Bahwa saudara menerima berkat itu? Saudara telah menerimanya. Saya sudah menerimanya. Dan itulah sebabnya mengapa kita terus berharap dan berdoa. Saudaraku, marilah kita terus membawa kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita sama dengan kemauan Tuhan. Bukan lagi keinginan diri kita sendiri. Biarlah kita menjadi semakin mengasihi Tuhan. Dan walaupun pandemi masih belum berakhir, kita tetap setia karena kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Susah dan senang, sakit dan sehat, Allah tetap bersama dengan saya dan saudara. Tetaplah setia untuk mengasihi Tuhan sampai selamanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa, saudara-saudara. Bapa dalam surga, kami menyadari bahwa seringkali kami lemah. Tetapi waktu kami mengingat bahwa Tuhan meminta kami untuk terus berharap dan percaya, kami yakin bahwa kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu dimampukan untuk melewati berbagai godaan, berbagai kesulitan di dunia ini. Olehnya Tuhan, kami mau ingat supaya kami tidak mengandalkan diri kami. Kami tidak mengasihi dunia ini, tetapi kami semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkatilah semua jemaat-Mu, agar mereka tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya kita semua telah diberkati melalui firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengarkan. Biar kita semua bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Pada saat ini kita akan mendoakan beberapa hal, namun sebelumnya mari kita menaikkan satu pujian. Yesus, Kau kebenaran. Berikan
buat situasi dan keadaan bangsa dan negara kita Indonesia. Kita pasti tahu apa yang sedang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita di negeri ini. Ada banyak persoalan yang terjadi, baik itu di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan keamanan. Mari bersama-sama kita doakan agar Tuhan senantiasa memberi hikmat dan kemampuan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas mereka dengan jujur, adil, dan penuh kesungguhan hati demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kita berdoa. Berikutnya masih ada hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita di Indonesia ini. Kita akan berdoa menyerahkan untuk situasi negara kita yang saat ini masih diliputi oleh ucapan syukur atau perasaan bersyukur oleh karena Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita bersyukur oleh karena sejauh ini tangan Tuhan tetap boleh kita lihat, kita saksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kiranya situasi aman Tuhan akan terus anugerahkan di berbagai daerah di Indonesia, terutama saat-saat bangsa ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Mari kita bersyukur dalam doa kita. Kita naikkan doa syukur kita. Mari kita naikkan satu pujian. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Dan biarlah kita tetap pegang janjinya yang senantiasa dinyatakan untuk memulihkan jiwa kita, bahkan memulihkan setiap hal yang saat ini sedang kita gumuli.
di mana gereja kita bernaung. Kita akan berdoa buat pertama badan pengurus sinode agar Tuhan tolong sehingga mampu melakukan tanggung jawab pelayanan demi pengembangan gereja-gereja yang ada di lingkup GKI Sulsel. Kemudian yang kedua, doakan agar masalah-masalah yang ada di lingkup GKI Sulsel oleh hikmat dari Tuhan dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik. Kita mohon pertolongan Tuhan. Bersama-sama dengan sehati kita berdoa. Pokok doa yang berikutnya, kita akan berdoa buat GKI Makassar. Mendoakan gembala jemaat bersama seluruh hamba Tuhan yang melayani di GKI Makassar agar tetap setia dalam pelayanan yang dipercayakan, bisa bekerja sama dengan baik, saling mengasihi dalam melayani gerejanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berikutnya kita juga akan berdoa menyerahkan perayaan HUT GKI di bulan September nanti, menyerahkan panitia HUT dalam mempersiapkan perayaan ini. Kiranya mereka boleh mempersiapkan yang maksimal sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Pokok doa yang berikutnya, kita akan berdoa buat GKI Pos PI Tanjung Bunga, di mana kita bersama-sama bersekutu, bersaksi, dan melayani melalui gereja Tuhan di tempat ini. Pertama-tama doakan seluruh kegiatan pelayanan agar tetap berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kemudian yang kedua, doakan seluruh jemaat agar tetap dianugerahkan kekuatan, kesehatan, dan hikmat dari Tuhan dalam melakukan tugas-tugas baik di rumah maupun di luar rumah atau di kantor. Mari bersama-sama kita berdoa.
secara daring. Kita berdoa biarlah mereka tetap semangat dan bergairah, walaupun kadang-kadang pasti mengalami tantangan atau kesulitan saat belajar secara online seperti saat ini. Biarlah oleh hikmat dari Tuhan, anak-anak akan memahami semua pelajaran yang diajarkan. Bersama-sama kita berdoa. Amin. Demikian doa-doa yang kita telah naikkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Kita akan mengakhiri persekutuan doa saat ini. Saya mengajak jemaat yang memungkinkan untuk berdiri. Kita berdiri mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini dengan satu pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selama-lamanya. Doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Jones. Anugerah-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Malam ini kami boleh menikmati mengalami kasih dan anugerah-Mu melalui seluruh rangkaian ibadah. Bahkan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus membangun kami, meneguhkan kami, bahkan tetap memberi kami peneguhan di tengah menjalani situasi kehidupan yang saat ini kami alami. Karena itu ya Tuhan, hamba berdoa memohon bagi segenap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Karuniakan Bapa kasih sukacita damai sejahtera di dalam seluruh keberadaan hidup setiap jemaat kami, sehingga tetap mengalami kasih, kuasa dan pemeliharaan Tuhan dalam segala situasi yang dialami, tetap teguh kuat dan dapat tetap mengalami kemenangan atas setiap apa yang dialami. Terima kasih Tuhan untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan terus pakai, urapi, sempurnakan di dalam tugas pelayanan ke depan, sehingga semakin hari Tuhan akan menyempurnakan setiap hamba-Mu lebih lagi dalam pelayanan ke depan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena berkat-Mu melimpah atas kami oleh kehidupan hari lepas hari yang kami alami jauh. Saatnya kami akan berpisah, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Kami mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
silakan duduk. Ibadah kita selesai saat teduh. Sekali lagi Bapak Ibu, bersyukur kita karena kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap kita boleh dapat alami hingga saat ini. Dan kami terus berharap Bapak Ibu yang ada bersama dengan keluarga masing-masing, mari tetap membangun relasi dengan Tuhan, bersekutu dengan penuh setia, dan biarlah Tuhan akan tetap memberikan kita kesempurnaan di dalam kehidupan kita, sehingga semakin hari bertumbuh dalam Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa doakan untuk hari ulang tahun GKI Sulsel yang ke-97. Seluruh panitia yang sedang bekerja telah menolong, dan semua jemaat Tuhan yang terlibat, termasuk jemaat kita GKI Tanjung Bunga, Tuhan menyertai memberkati seluruhnya. Demikian, selamat malam.